Mengapa Amerika panik dengan barcode kecil yang ada di warung kopi dan lapak UMKM kita? Pernah kepikiran nggak? Kenapa tiba-tiba pemerintah Amerika peduli banget sama cara simpel orang Indonesia membayar? Semua ini soal siapa yang bakal menguasai masa depan uang dunia. Jepang adalah negara yang menemukan QR Code dan Asialah yang menyempurnakannya. Dan sekarang Amerika panik, ngelakuin segala cara biar barcode kecil ini tidak menguasai dunia. Amerika sibuk menekan kita buat ubah Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS yang kita miliki. Tapi ada satu hal yang nggak mereka omongin, yaitu Eropa lagi bangun versi mereka sendiri. Beberapa negara Eropa mempertimbangkan untuk mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran yang didominasi dolar Amerika Serikat dan mencari alternatif. Hal ini dipicu oleh kekhawatiran terkait sanksi ekonomi yang membatasi akses ke sistem tersebut, serta keinginan untuk memiliki lebih banyak kontrol atas transaksi finansial internasional. Saat Amerika terus menekan QRIS milik Indonesia, Eropa justru lagi cari cara buat keluar dari sistem pembayaran Amerika. Dan siapa sangka, mereka mulai melirik sistem yang kita punya. Hal ini membuktikan bahwa QRIS gak sekedar membuat hidup kita lebih praktis, tapi ini juga mengganggu sistem keuangan dunia yang selama ini ada di bawah kendali Amerika. Yang perlu kita ketahui dan ingat, setiap kali memakai Visa atau Mastercard buatan Amerika, 2,5% dari yang kita bayarkan itu akan langsung ke luar negeri. Tapi QRIS cuma 0,7% dan uangnya tetap stay di dalam negeri. QRIS sudah bisa digunakan di Thailand, Singapura, dan Malaysia. Cukup dengan sekali scan dan bayar tanpa perlu menukar uang. Sebuah gebrakan yang tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di peta ekonomi digital global, tapi juga membuka pintu kemudahan transaksi lintas negara bagi masyarakat. Pergeseran inilah yang ditakutkan Amerika. Pergeseran ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap perdagangan internasional, ekonomi global, dan kebijakan luar negeri. Jika negara-negara berhasil mengembangkan sistem pembayaran alternatif seperti halnya QRIS, maka ini dapat mengurangi kekuatan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang global dan menciptakan sistem keuangan yang lebih beragam dan inklusif. Pejabat Amerika bilang ini hambatan dagang yang gak adil. Padahal yang gak adil adalah dominasi mereka dalam sistem pembayaran global selama puluhan tahun. Amerika khawatir lantaran sistem pembayaran mereka seperti Visa dan Mastercard bisa ditinggalkan begitu saja karena melihat kedikdayaan QRIS. Kabarnya, inisiatif ini disambut antusias oleh berbagai negara. Jepang, Cina, hingga Arab Saudi kini dilaporkan tengah mengantri untuk mengadopsi sistem pembayaran lintas batas atau cross-border QRIS. Bahkan, Jepang akan mengimplementasikan penggunaan QRIS tahun ini, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2025 mendatang, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Sebuah pencapaian yang membuktikan kualitas dan efisiensi QRIS sebagai solusi pembayaran modern. Meski begitu, sistem QRIS bukanlah sistem sekali jadi, melainkan memiliki perjalanan sejarah yang panjang, bermula dari uji coba di tahun 2019 dan berlaku sejak tahun 2020. Dan Bank Indonesia merupakan salah satu inisiator dalam berdirinya QRIS sebagai sistem pembayaran tunggal yang bisa menghapus kerumitan dalam transaksional. Dengan mengintegrasikan semua QR Code yang ada ke dalam satu sistem, alhasil QRIS berubah menjadi induk penting dalam skema pembayaran digital untuk konteks nasional. Dengan adanya QRIS, Indonesia jadi memiliki sistem pembayaran digital yang setara atau bahkan melebihi sistem internasional macam Visa atau Mastercard. Sementara itu, QRIS yang sekarang sudah berbeda dari yang awal. Dulu hanya untuk pembayaran kode merchant, sekarang sudah bisa ke level yang lebih advance. Karena semakin upgrade, bahkan metode pembayaran QRIS juga bisa menjangkau keluar Indonesia, utamanya untuk kawasan ASEAN atau Asia Tenggara. Karena kemudahan yang terdapat pada sistem QRIS, alhasil inilah yang menjadi alasan QRIS semakin populer seiring berkembangnya zaman, karena benar-benar relevan. Dengan demikian,
KRIS adalah salah satu sistem pembayaran digital yang bisa menunjukkan bahwa Indonesia bisa memiliki sistem yang berdikari seiring perkembangan modernisasi. Tadi KRIS itu kan bagian daripada program kita untuk government teknologi kan? Betul. Jadi semua kita digitalkan gitu loh. Ya kita lihat dong, kalau kita digitalkan kan efisiensi buat kita. Ini peluang buat kita sebenarnya, buat kita Indonesia untuk reform ekonomi kita. Itu menurut saya bilang iya, ini kesempatan. Kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive. Kita akan tambah kuat. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah berlutut. Kita tidak akan pernah mengemis. Saya dengar seperti dengan Jepang juga sudah ada MOU antara Bank Indonesia dengan pemerintah Jepang, Central Bank-nya atau Kementerian Perdagangannya, ya. Dengan China sedang di-arrange diskusinya, dengan Korea juga G2G model ya antara Central Bank. Jadi kami sebetulnya cukup optimis ya bahwa eksplorasi ini akan terus-menerus berjalan